sahabat Mombi. Beberapa hari yang lalu, Mombi bertemu dengan seorang dokter hewan bernama Kak Lita. Yuk kita kenalan. Sebagai dokter hewan ini sebenarnya mengasihkan, seru. Jadi pasien datang, terutama kan hewan kan tidak bisa berbicara seperti manusia. Jadi kita mendapatkan informasi semuanya dari pemilik seperti itu. Jadi misalnya hewannya nggak mau makan atau apa, kita taunya dari pemilik seperti itu. Jadi kita bisa mengobatinya juga dari berdasarkan informasi-informasi dari pemilik itu, karena kalau hewan kalau sakit kan tidak bisa ngomong, paling hanya perilakunya yang berubah, terus tidak mau makan, tidak mau minum seperti itu. Kemudian kita bisa bermain juga dengan hewan, dengan kucing, dengan anjing, dengan kelinci seperti itu. Kita bisa tahu sifat-sifatnya hewan, terus habis itu kita bisa tahu tingkah lakunya hewan, kayak gitu sih. Untuk saat ini sih memang kebanyakan di Rumah Sakit Hewan Jakarta sih ada anjing, kucing, tapi nggak menutup kemungkinan ada hewan eksotik seperti kelinci ataupun iguana, ada ular kayak gitu. Untuk saat ini sih saya kelinci pernah kayak gitu, terus ada burung nuri juga pernah gitu. Pengalaman paling menarik jadi dokter hewan sih yaitu tadi sih, jadi kita bisa mengobati hewan tanpa hewan harus bilang dia sakit apa juga, karena kan hewan juga nggak bisa ngomong ya seperti manusia kayak gitu. Terus kita juga bisa lebih dekat dengan hewan kayak gitu. Kadang kan kalau ke hewan juga kita sama ngajak bicara juga kayak gitu ke hewan kayak gitu. Kalau biasanya sih kalau meriksa hewan, dari hewan pertama masuk ke ruangan, biasanya kita tanya dulu ke pemiliknya, kayak kita mengucapkan salam juga ke pemiliknya, kayak selamat pagi atau selamat siang. Terus kemudian kita tanya ke pemiliknya keluhannya apa untuk hewannya, misalnya hewannya nggak mau makan, itu sudah berapa hari nggak mau makan, terus minumnya gimana, habis itu pupnya juga gimana, normal atau diare atau lembek atau gimana kayak gitu. Kemudian setelah itu kita mulai periksa hewannya, dari kita cek mukosanya, baik mukosa gusi, kita cek daun telinganya juga. Kemudian untuk kita cek juga bagian perutnya, itu namanya palpasi. Kemudian kalau misalnya memungkinkan ada periksa-periksa seperti cek darah ataupun dan lainnya kayak gitu sih kurang lebihnya. Biasanya kalau dalam mengobati hewan biasanya dari handlingnya sih kayak gitu. Biasanya kan nggak semua hewan itu ini ya, kan ada hewan yang misal hanya dipegang oleh satu, misal dia hanya nurut sama pemiliknya kayak gitu. Jadi dia hanya mau dipegang sama pemiliknya, kemudian dia tidak kenal dengan orang asing, jarang keluar rumah dan tidak kenal dengan sekitar. Kadang itu memang jadi agak sulit buat kami kayak gitu. Nah kalau misalnya hewannya sulit dipegang ya kita biasanya melakukan pendekatan dulu, kayak main-main dulu sama dia. Kita pegang perlahan-lahan, gak langsung pegang kepalanya gitu, enggak. Jadi kita pendekatan, kita dekati, kayak kita ajak ngomong, kayak kita habis itu setelah kita ajak ngomong, pendekatan pelan-pelan kita mulai misal kita lakukan penanganan untuk dia kayak gitu sih. Sebenarnya jadi dokter hewan asik kayak gitu. Jadi kalau misalnya jadi dokter hewan, mungkin dari kecil bisa dibiasakan untuk menyayangi hewan, karena hewan kan juga makhluk hidup ya. Hewan juga punya nyawa, jadi juga kita harus merawat hewan, harus sama juga sayang sama hewan. Kita harus mulai dari hati kayak main-main dengan hewan, kayak misalnya hewan itu kita harus sayangi, terus kita harus kasih makan juga sama seperti kita juga yang butuh makan. Terus habis itu kita nggak boleh menyiksa hewan juga kayak gitu, karena hewan juga sama seperti kita, makhluk hidup. Nah, itu dia Kak Lita yang berprofesi sebagai dokter hewan. Siapa yang bercita-cita jadi dokter hewan? Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi,
ibu dan anak semakin akrab.